Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi kita di materi biologi kelas 10 SMA. Materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang keanekaragaman hayat. Jadi, materi keanekaragaman hayat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua, keanekaragaman hayati Indonesia. Dan yang ketiga, manfaat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sekarang kita membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia dikenal dengan sebutan Megadiversity Country, yaitu memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia di daerah tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis dengan flora dan fauna yang tidak dijumpai pada bagian bumi lain. Namun, saat ini keanekaragaman hayati di Indonesia semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas manusia yang kurang menjaga keanekaragaman hayati. Agar keanekaragaman hayati tidak punah dan langka, keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dijaga kelestariannya dengan 2 cara, yaitu dengan usaha pelestarian in situ dan ex situ. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, antara spesies, dan ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Keanekaragaman gen dalam satu spesies dan makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman warna pada bunga mawar yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa pada buah mangga, yaitu mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga gedong gincu, mangga cengkir, mangga madu, mangga apel, dan mangga golek. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu berbeda jenis atau spesies dalam satu famili. Keanekaragaman jenis terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Contoh keanekaragaman pada famili Felidae, yaitu harimau, singa, cita, dan kucing. Keanekaragaman pada famili Leguminosae, yaitu kacang buncis, kacang kapri, dan kacang hijau. Keanekaragaman pada famili Solanaceae, yaitu kentang, tomat, terung, dan cabai merah. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Dalam keanekaragaman ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik yang sangat berpengaruh di dalamnya. Komponen biotik terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari faktor fisik, iklim, cahaya, suhu, air, tanah, dan kelembapan. Dan faktor kimia, salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Keanekaragaman ekosistem misalnya ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem hutan bakau, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem padang pasir. Setiap ekosistem memiliki ciri fisik, kimiawi, dan biologis tersendiri. Materi selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati Indonesia. Letak geografis Indonesia di daerah tropis menyebabkan Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis,
Hutan hujan tropis Indonesia memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang tidak dijumpai pada bagian bumi lainnya, sehingga Indonesia dapat sebutan sebagai mega diversity country. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia tergolong flora malaysiana. Flora malaysiana merupakan jenis tumbuhan yang terdapat di berbagai daerah, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Filipina bagian utara. Persebaran fauna di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah persebaran fauna, yaitu wilayah oriental, Australian, dan peralian. Fauna wilayah oriental. Fauna wilayah oriental meliputi berbagai macam primata, mamalia besar, dan berbagai jenis burung yang memiliki kicauan merdu. Fauna wilayah Australian. Fauna wilayah Australian didominasi oleh hewan berkantong, terdapat mamalia berukuran kecil dan banyak jenis burung yang berwarna. Fauna wilayah peralian. Fauna wilayah peralian meliputi jenis hewan yang mirip dengan hewan di wilayah oriental dan Australia. Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropik dengan kondisi tanah yang baik, basah, dan hampir tidak ada musim kering. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok. 1. Keanekaragaman tumbuhan di hutan hujan tropis. Keunikan hutan hujan tropis yaitu pada kelimpahan kekayaan dan kesuburannya. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan di hutan musim, membentuk kelompok hutan kecil yang berada di antara tipe vegetasi lainnya. Yang ketiga, keanekaragaman tumbuhan di hutan sabana. Hutan sabana didominasi oleh rumput-rumput dan herba. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tak hanya mencakup kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder. Berikut beberapa nilai manfaat yang terkandung dalam keanekaragaman hayati. Yang pertama, nilai konsumtif. Artinya keanekaragaman hayati memberikan manusia sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan, perumahan, dan kesehatan. Yang kedua, nilai ekonomi. Artinya keanekaragaman hayati tersebut dapat diperjualbelikan atau dapat dihargai dengan uang. Contoh, karet dan kopi menjadi komoditas ekspor yang penting di pasar dunia. Ketiga, nilai ekologis. Artinya keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contoh, keberadaan terumbu karang mendukung kelangsungan hidup ikan dan hewan air. Nilai biologis. Artinya keanekaragaman hayati dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Contoh, tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup lain. Nilai ilmiah, artinya keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penelitian dan penangkaran penyu di Meru Betiri, Banyuwangi. Nilai estetika, artinya keanekaragaman hayati dapat memenuhi kebutuhan batin atau mental spiritual yang dapat menambah ketenangan dan kebahagiaan manusia. Contoh, taman laut dengan terumbu karang sebagai tempat rekreasi. Keanekaragaman hayati juga memiliki berbagai fungsi bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Yang kedua, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan. Yang ketiga, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Dan keempat, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Nah, itu tadi merupakan rangkaian materi tentang keanekaragaman hayati. Gimana? Sudah paham kan tentang keanekaragaman hayati? Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.